Sekian, Allahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi wa bihamdi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Muhtaramun Mudir Ma'had Nuril Madinah Nahdlatul Watan Rabu Asmari, Al-Mukarram Tuan Guru Al-Haj Muhammad Harmadi Yunus KSS. Al-Muhtaramun wal Mukarramun Tuan Guru, Ayyuhad Duyuful Azza, Faya ayyuhal haflul karim, Rahimakumullah. Yang terhormat Pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, Al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Harmadi Yunus KSS As-Salati. Yang terhormat Al-Mukarramun Bapak-bapak Tuan Guru, hadirin tamu undangan, rahimakumullah. Good morning, ladies and gentlemen. First of all praises are due to Allah, the Lord of the world, the Master and the Creator of everything in the universe. So that now we can meet and gather here in good situation and good condition. Secondly, our salawat and salam always be given to our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, who has brought us from the darkness to brightness, from stupidity to the cleverness, from Jahiliyah era to Islamiyah era. And welcome to our special event, namely ceremony of Khatmul Quran, Ikhtitamul Kutub and Hadith, students of Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, Mongas Village, District Kopang. Saturday, 29 Shawwal 1447 Hijriah consists with 18 April 2026 Miladiyah. Wa ma'ashira hudurul kiram biqulubin tafidu binuril mahabbah wa afidatin tanbitu binuril mawaddah wa kalimatin tabasutu biruhil ukhuwah fi hadha sabah bihuda wa'ata. Naqulu lakum ahlan wa sahlan, ahlan bikum biqulubina wa ma qulubina bikulli sa'adah wa kulli izzah fi hadha sabah, yani haflu hatmil Qur'ani wa ihtitamil kutub wa tasmi'il hadis litullabi wa talibati ma'had Nuril Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, Yaumus Sabt 29 من شوال سنة 1447 هجرية، الموافق 18 من أبريل سنة 2026 ميلادية. Beberapa tahun silam, tempat ini merupakan hutan belantara, sunyi, senyap, dan sepi. Sedikit orang mengenalinya, bahkan mengetahui keberadaannya. Kini tempat ini telah menjadi pusat perhatian umat. Tempat itu bernama Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari. Acara Khatmul Quran dan Ihtitamul Kutub wal Ahadis, santri-santriwati Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, Desa Monggas, Kecamatan Kopang. Sabtu, 29 Syawal 1447 Hijriah bertepatan dengan 18 April 2026 Miladiyah. We, as the Master of Ceremony, will bring agenda in this morning. Ayyuhal hadirun al-kiram, اغتناما للوقت
Hayya nabda bil faqratil ula wahiyal iftidah. Hadirin yang kami muliakan, dengan mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala, marilah kita awali acara ini dengan bersama melapaskan al-basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. The next agenda is the recitation of verses from the Holy Quran, which will be read by Sahibi Dirgantara. Time is yours. Pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran dibacakan oleh saudara kami, Sahibi Dirgantara, santri kelas 7 MTS. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wazkuru ni'matallahi alaikum il kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum. Fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Wa kuntum ala
ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون صدق الله العظيم. Sekian wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. البرنامج الثالث قراءة الفاتحة وصلاة النهضتين تحت رياسة صاحب الفضيلة Tuan Guru Al-Haj Ahmad Sya'ban As-Saulati, falyatafaddal mashkura. Pembacaan suratul Fatihah dan salatun Nahdatain dipimpin oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ahmad Sya'ban As-Saulati. Disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, untuk lebih barokahnya acara kita pada pagi hari ini, mari kita sama-sama baca Fatihah dan selawat Nahdatain. Mudah-mudahan acara yang kita hadiri pada pagi hari ini diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu dalam dengan Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Li sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ikhwanil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihil kiram ajma'in. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi waladdallin. Li sahibil isbi wa tariqati wa lana bil madaris al masajid muassisi Nahdlatul Watan Al-Maghfurullah Al-Syekh Muhammad Zainuddin Ibn Abdul Majid Al-Anfanani wa li usulihi wa furu'ihi wa li muhibbi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Al-Fatihah. Selanjutnya kita khususkan untuk Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Banina, Akhinal Fillah, Tuan Guru Haji Muhammad Harmadi Yunus Kiha SS. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu diberikan petunjuk agar bisa membimbing tiang pelungguh menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dijadikan kedekatan dengan beliau, dijadikan kebarokahan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين لجميع العلماء العاملين والأولياء العارفين ولوالدنا والمشايخنا وللنحديين والنحديات ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Mari kita sama-sama baca salawat dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihim wa sahbihim ajma'in wa an tu'ammira nahdatal watani wa nahdatal banati bi furu'ihima ila yaumiddin وأن تنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت والله الموفق والهادي إلى سبيل الرشاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. The next agenda is singing Indonesia Raya and March Nahdlatul Wathon. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan March Nahdlatul Wathon. Hadirin dimohon berdiri. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah
hadirin disilahkan duduk kembali. Al-Barnabijul Ghamis, kalimatu tarhib min mudhir ma'had Nuril Madinah, Nahdlatul Watan Repo Asmari, Tuan Guru Al-Haj Muhammad Harmadi Yunus Kiha SS. Ilaihi falyatafaddal mashkura. Sambutan pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, Tuan Guru Haji Muhammad Harmadi Yunus Kiha SS As-Salati. Kepada beliau disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salih awala terak suara ribut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi anwa'in ni'ami wa lataifil ihsan wa faddala bani adama bil ilmi ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz ayyid nahdatal watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dana Al-Mukarramun, bapak-bapak, tuan guru, baik yang sudah hadir maupun yang akan hadir pada hari ini untuk menghadiri acara Tiamul Gosami, yaitu acara Khatmul Quran wa Tasmi'ul Kutub wal Ahadith Tulab Talibat Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, yang sama-sama kita hormati dan muliakan Dana Kepala Desa Monggas Bapak Sahman beserta Bapak Kepala Desa Monggas Bersatu yang hadir pada kesempatan niki. Dan alhamdulillah madrasah niki, Madrasah Nurul Madinah, berada di dua desa. Desa Monggas Bersatu tahun niki Monggas induk di sini, kemudian Desa Monggas Bersatu gedung yang sebelah terpisah dengan jalan. Maka Pompes Nurul Madinah niki berada di dua desa. Saking besarnya madrasah kita, sedesa, sedua desa tahun dari. Alhamdulillah, dua desa tak berarti. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, Ayahanda Haji Muhammad Yunus AMD. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, panjang umur fi taatillah. Amin ya rabbal alamin. Yang hormati dan muliakan segenap tamu undangan, wabil khusus Bapak Pengawas Madrasah Sanawiyah Sekecamatan Kopang, Bapak Lalu Iskandar MPD. Yang hormati dan muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengajian, wali santri, para satis, ustazah, bapak ibu guru Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repo Asmari, tulab tolibat, anakku semua yang saya banggakan.
Pada kesempatan ini, mari sama-sama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak nikmat-Nya sehingga pada hari ini kita semua bisa berkumpul di tempat yang insya-Allah mulia, yaitu kita berkumpul dalam rangka acara Khatmul Quran dan Tasmi'ul Kitab atau Kutub wal Ahadith. Ini adalah merupakan acara tahunan kita di Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repu Asmari yang semulanya biasanya kita adakan di bulan Sya'ban sebelum puasa. Tapi karena pada saat itu kita pertimbangkan karena hujan badai, hujan angin pada waktu itu, setiap hari hujan, jelo malam kelemak kebian, muparap, yang parap dan bau terlaksana karena hujan. Namun alhamdulillah kita undurkan ke bulan Syawal seperti ini dan alhamdulillah mudah-mudahan berjalan sesuai dengan yang kita harapkan dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kebarokahan dari acara yang kita laksanakan pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beriring salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita semua berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersilaturahim, berkumpul bermajlis ta'lim. Mudah-mudahan kita semua kelak di akhirat kembali bersama-sama berkumpul bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan, tulab tholibat rahimakumullah. Pertama yang ingin saya sampaikan sebagai pimpinan ataupun pembina Yayasan Pondok Pesantren Nurul Madinah Nahdlatul Watan Asmari adalah ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada Dana Al-Mukarram, bapak-bapak tuan guru, bapak kades, bapak kadus, dan semua tamu undangan. Demikian juga yang sampaikan terima kasih kepada bapak ibu wali santri yang telah mensukseskan acara ini sehingga terlaksana dengan sempurna insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin tamu undangan yang saya hormati, acara Khatmul Quran seperti ini adalah bukan hanya tradisi dari orang tua kita dulu. Akan tetapi ternyata khataman Al-Quran seperti ini sudah ada sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga seorang sahabat Anas bin Malik, kalau beliau sudah menghatamkan Al-Quran, beliau mengumpulkan anak, istri, keluarganya untuk sama-sama mengadakan acara Khatmul Quran bersama keluarga. Dan ini bukan hanya para sahabat ataupun bukan orang terdahulu kita saja, orang tua kita saja yang melaksanakannya, tapi dari para sahabat. Bahkan cara kita membaca Al-Quran ketika khataman ini sudah ada sejak zaman para sahabat. Itu diriwayatkan dari Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa beliau bertanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul a'mali afdalu? Amal apakah yang paling afdal? Kemudian Rasulullah menjawab, al-halul murtahil. Kemudian Rasulullah SAW ditanya lagi oleh seorang sahabat itu, apa itu al-hal murtahil? Yaitu al-khatim al-muftatih, yaitu orang yang membaca Al-Quran sampai akhir, kemudian membaca dari wadduha sampai an-nas, kemudian memulainya lagi, kemudian selesai di ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ini bukan dari orang tua kita, akan tetapi
Rasulullah SAW sudah menunjukkan cara khatam Al-Quran, yaitu membaca sama-sama dari Wadduha sampai An-Nas. Setelah An-Nas sambung lagi ke surat Al-Baqarah sampai ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Supaya apa? Supaya kita berhenti di An-Nas, kemudian selanjutnya tidak berhenti di situ, akan tetapi melanjutkan lagi. Berhenti sejenak tapi supaya untuk melanjutkan lagi. Itu artinya anak-anak yang khatam Al-Quran setelah khatam bukan selesai membacanya, akan tetapi melanjutkan lagi setiap hari. Dan inilah program kita Bapak Ibu yang saya hormati, anak-anak kita terutama yang kelas 1. Tahun yang lalu kurang ya, berapa bulan yang lalu mereka di sini diserahkan untuk menjadi santri Nurul Madinah Nahdlatul Watan Repu Asmari, dan banyak sekali yang datang dengan membawa iqra'nya. Artinya belum bisa membaca Al-Quran. Sehingga itu yang kita tekankan setiap pagi, setiap sore, setiap malam, supaya mereka bisa membaca Al-Quran. Dan setelah bisa membaca Al-Quran, kita arahkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah segalanya, pokoknya dari segalanya. Pokoknya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sudah meninggalkan kita dua hal. Taraktu fikum amrayni illa in tamassaktum bihima lan tadillu ba'daha abadan. Jadi ada dua hal yang saya tinggalkan, sabda Rasulullah SAW, kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya maka tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW. Jadi alhamdulillah itu yang kita prioritaskan di sini, supaya bisa membaca Al-Quran. Jadi kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu, wali santri yang mempunyai anak dan mau memondokkan tapi belum bisa baca Al-Quran, jangan malu, jangan takut. InsyaAllah di sini kita akan mengajarkan Al-Quran dan mengarahkan untuk bisa menghafal Al-Quran. Dan hari ini juga kita akan menyimak anak-anak kita Al-Quran yang khatam Al-Quran, kemudian kita akan menyimak dari yang tahfizul Quran dan yang menghafal hadis. Hadis yang sudah dihafalkan di sini selama mondok di sini yaitu kurang lebih 200 hadis ya. 200 hadis yang sudah dihafalkan itu adalah sebagai modal dakwah nantinya ketika sudah tamat, dan itu juga sebagai pegangan hidupnya. Kenapa? Karena insyaallah dalam hari disampaikan man hafizah ala ummati arba'ina hadisan kuntu lahu syafi'an wa syahidan yaumal qiyamati. Barang siapa yang menghafal 40 hadis saja, maka apakah Rasulullah SAW nanti di hari kiamat akan menjadi saksi baginya dan akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang menghafal Al-Quran dan hadis, ya, menghafalkan hadis. Jadi di sini program kita bukan hanya menghafal Al-Quran saja, tapi menghafal hadis, menghafal matan-matan, bukan menghafal mantan, tapi menghafal matan. Menghafal matan, orang matan ibu-ibu, matan jurumiyah, matan akidatul awam untuk penapiaran, untuk akidahnya, fikihnya adalah safinatun najah, kemudian untuk sarafnya adalah amsilatun jadidah, apa juga matan bina. Nah itu kita tekankan untuk mereka menghafalnya. Dan pada hari ini mohon kesabaran Bapak Ibu mendengarkan anak-anak kita selama acara berlangsung, mungkin agak lama sedikit, tapi mohon kesabarannya. Kenapa? Karena anak kita ini akan disimak. Apa sih tujuannya kita mendengarkan? Apa tujuannya kita menyimak anak-anak kita? Pertama adalah supaya menjadi syiar. Menjadi syiar. Dan kebetulan alhamdulillah kita juga diliput oleh Syiar NTB. Niki, kalau di YouTube itu ada Syiar NTB, silakan kalau mau tayangan ulang acara ini di Syiar NTB. Paling terkenal se-NTB. Syiar NTB namanya. Nanti di YouTube maupun di Facebook namanya Syiar NTB, boleh dibuka. Nah, ya, kemudian ini adalah acara syiar kita, syiar madrasah, syiar Islam.
Kenapa? Karena kalau kita lihat di media sosial sekarang, banyak napiaran yang ditayangkan di YouTube maupun di Facebook yang tidak keruan. Arak joget TikTok. Arak ibu-ibu Inan Faiz kan terkenal. Ini Inan Faiz ke arak. Inan Faiz terkenal. Lagu macam tan, lucu-lucu. Lagu itu maksud tahu imbangan ya sih. Dengan cara kita mensyiarkan acara-acara seperti ini. Supaya banyak yang like dan subscribe ya. Jangan lupa like, komen dan subscribe ya nih. Ya udah kan sekarang itu media sosial ini sangat membantu untuk perjuangan maupun syiar Islam. Dan jangan mengatakan bid'ah. Syiar darah lain zaman Rasulullah. Tapi zamannya sekarang kita syiarkan supaya pertama adalah mengimbangi media sosial yang kurang baik itu. Nah, jadi yang salah elang doang tersiarang li syiar, napiaran li Facebook dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita menyimak? Kenapa kita mendengarkan anak kita? Supaya tersambung. Supaya tersambung didengarkan oleh Tuan Guru Al-Mukarramu, Tuan Guru, supaya sanad-sanadnya tersambung. Kenapa? Karena sanad itu bisa didapatkan pertama dengan guru membaca, murid mendengar. Kedua, murid membaca, guru mendengar. Itu cara mendapatkan sanad. Maka sanad ini sangat penting. Sanad ini sangat penting sehingga kalau sanadnya tersambung, insya Allah ilmunya barokah. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, inilah sebabnya kita mengadakan acara seperti ini, disimak dan sebagainya, supaya pertama syiar, yang kedua adalah untuk menyambung sanad keilmuan kita sehingga sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena di belakang kita di depan logo sami niki dan Al-Mukarramun Bapak-bapak Tuan Guru niki adalah merupakan Tuan Guru yang tamatan Madrasah Saulatiyah. Madrasah Saulatiyah yang madrasah yang paling tua di kota Mekah Al-Mukarramah, yang guru-guru tersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah. Hadirin jemaah yang saya hormati, jadi yang kedua yang kita sampaikan bahwa bentar lagi anak-anak kita akan tamat. Pelunggu sami yang punya anak MTS, SD, MI, SMP, sila kalau berkenan untuk napiaran menyerahkan jari pelunggu sami supaya bisa membaca Al-Quran, bisa menghafal Al-Quran, bisa berpidato, bisa baca khutbah, membaca zikir dari pimpinan imam dan sebagainya. Itu kita ajarkan di sini, silakan. Dan insyaallah pendaftaran kita mulaikan pada tanggal 1 Mei sampai tanggal 15 Juni. Kenapa sebentar? Karena alhamdulillah sudah banyak yang mulai mau mendaftar. Nah, kita tapi belum terima. Kenapa? Karena belum waktunya. Tanggal 1 harus mulai. Supaya disiplin kan. Nah, jadi mantap buka. Nanti setelah tanggal 1 kita akan buka. Dan insyaallah kita tidak menerima banyak. Kita hanya akan menerima per tahun itu 100 santri. Kenapa 100 santri? Kenapa tak lebih banyak lagi? Minimalnya, maksimalnya, minimalnya Allahu a'lam. Maksimalnya 100 santri. Kenapa? Supaya tiang tahu siapa yang belum bisa ngaji, siapa yang tidur di asramanya kalau waktu mengaji, siapa yang dah hadir waktu mengaji, muntang apa? Lo yang tahu sakit lainnya. Oh ya tuh. Ayo nih lamun ngaji. Misal dia sembahyang subuh, cari di asramanya. Muntang boyak setiap subuh, setiap sore kita cari. Yang tidak mengaji, yang tidak sholat berjamaah, kita cari di asramanya. Makanya itu alasan kita hanya menerima maksimal setiap tahun itu 100 santri. Kenapa? Karena supaya tiang bisa mengontrolnya dan mengenalnya satu-satu. Nah, itu tujuannya. Dan insyaallah tahun ini banyak yang sudah mulai menanyakannya ya. Insyaallah tahun ini banyak ya. Insyaallah banyak. Amin. Amin. Napiaran itu saya dapat yang sampaikan, dan
lagi sekali sebelum yang akhiri, perlu yang perkenalkan dulu program-program yang ada di sini. Yang pertama adalah unggulannya tahfizul Quran. Tahfizul Quran, kedua tahfizul hadis, ketiga adalah menampilkan anak-anak kita setiap pagi, setiap malam itu adalah untuk bisa tampil berpidato. Dan acara-acara seperti ini mereka bisa tampil setiap waktu. Juga kita mempergantikan anak kita untuk memimpin zikir dan jadi imam. Supaya apa? Supaya nanti ketika sudah selesai dari pondok bisa mereka pimpin umat di luar untuk jadi imam, zikir dan lain sebagainya. Kemudian pramuka, apalagi matematika, bahasa Inggris, bahasa Arab dan kitab kuningnya, itu kitab surat, itu kita pelajari di tempat ini. Dan pada hari ini kita saksikan dari apa yang tadi sudah saya sampaikan dari program-programnya tadi, maka hari ini kita saksikan apakah benar enggak program itu berjalan. Makanya hari ini kita akan lihat penampilan daripada anak-anak kita yang akan disimak mulai dari tahfiz Al-Quran, membaca kitab, matan-matan dan sebagainya. Nah, kita saksikan dan mohon kesabarannya, meskipun panas terik matahari, tapi insyaallah keringat-keringatnya itu akan menjadi barokah ya, dimajak bais-bais lagu tengah jarin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Marak niki atur tiyang. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih, wallahul muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.